Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara singkat kita tahu bahwa saat ini bangsa Palestina sedang terjajah di negerinya sendiri, di tanahnya sendiri, dan mereka sedang berjuang dan tidak mendapatkan keadilan global. Ya, tidak mendapatkan keadilan global. Betapa orang-orang yang mengokupansi wilayahnya itu sangat begitu mudah kemudian diterima sebagai bagian dari negara yang eksis, sementara tuan rumahnya yang memperjuangkan kedaulatannya sampai sekarang hanya disebut sebagai otoritas, ya, sampai disebut sebagai otoritas. Dan ini tentu memerlukan satu perhatian global. Sementara dasar negara kita di pembukaan undang-undang dasar kita mendorong dan memberikan spirit kepada semua lapisan bangsa Indonesia untuk anti penjajahan dan mendorong siapapun untuk mendapatkan kemerdekaan. Karena itu di titik ini menjadi aneh. Ya, kalau ada orang Indonesia kemudian memberikan penilaian dengan nada-nada yang peyoratif, ya, dengan nada-nada yang juga menjatuhkan pada sisi perjuangan ataupun sisi meraih untuk kemerdekaan, bahkan terkesan lebih mengemas, ya, kejadian-kejadian kekinian bukan bagian hal yang bertentangan dengan undang-undang. Maka ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Juga melihat sikap-sikap para orang tua kita dulu yang begitu konsisten dengan persoalan-persoalan di Palestina. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Anda memberikan perhatian yang begitu dalam, begitu luas ke Palestina dibandingkan dengan situasi yang ada pada saat ini, maka jawaban kita pertama, pertanyaan itu salah. Ya, pertanyaan itu salah karena apa? Memberikan perhatian ke Palestina bukan berarti menegasikan atau bahkan menghilangkan pertanyaan kita dan perhatian kita ke dalam negeri, ya. Dan menariknya begini, kadang-kadang, mohon maaf kalau saya sedikit agak ingin melompat dengan menyampaikan satu situasi yang kadang unik. Orang-orang yang berbicara dan mengatakan, oh, kenapa ngasih perhatian keluar, di dalam saja masih banyak masalah. Nah, orang-orang semacam ini kalau kita lihat dengan jujur justru kontribusinya kecil untuk memberikan solusi pada persoalan-persoalan yang ada di dalam negeri. Ya, apakah ketika mereka berbicara tentang Cianjur yang gempa di dalamnya misalnya, pernah nggak mereka kirim ke lapangan datang, membawa tenda, membuatkan rumah misalnya, atau membuatkan dapur umum dan sebagainya, atau hanya bicara di ruangan ber-AC saja, yang sejuk, yang dingin, memberikan komentar, dan menggerakkan bantuan-bantuan itu hanya dengan lisan yang keluarnya dari hasil pajak kita juga. Nah, sementara dengan ringannya memperbandingkan situasi itu dan tidak pernah terlibat di lapangan yang tempat-tempat yang disebutkan tadi. Dan Allahu a'lam bissawab situasi-situasi demikian. Tapi kita ingin mengambil nalar yang positif saja. Ini yang pertama, karena kita adalah warga negara yang saat bersamaan juga warga masyarakat global, yang pasti ketika mendapatkan situasi apapun kita akan merespon. Ya, jangankan masalah Palestina, itu kan Barcelona Madrid aja yang pertandingannya di luar kok Anda komen, gitu kan? Coba lihat komentator-komentator itu. Kenapa nggak kita katakan daripada ngurusin bola di luar, kenapa nggak ngurusin bola di dalam aja? Kenapa nggak pertandingan tarkam sampai ke Liga Nasional yang dimunculkan di TV? Apa kita akan mengatakan bahwa TV ini cenderung perhatiannya internasional sehingga tidak punya spirit nasionalisme? Kan ini logika yang sangat jauh. Ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, penting juga kita garis bawahi bahwa selain kita punya sisi kemanusiaan, kita juga punya sisi keimanan. Ya, manusia punya nilai spiritual dalam dirinya, yang nilai spiritualitas ini akan mengantarkan ia pada pikiran-pikiran yang jernih, kepekaan-kepekaan. Baik itu dorongan untuk bisa berbagi kebaikan untuk saudara seimannya, atau bahkan juga dorongan kuat karena sisi spiritualnya yang mengajarkan kebaikan-kebaikan universal. Dalam bahasa Al-Quran di surah ke-21 ayat 107, rahmatan lil alamin, membawa kasih untuk semesta. Itulah sebabnya dalam Islam setiap kejadian-kejadian yang bisa kita akses selalu didorong oleh spirit Al-Quran, spirit hadis Nabi Muhammad SAW untuk memberikan solusi. Ya, sekarang jangankan di Palestina, ya, terjadi situasi di dalam negeri yang butuh perhatian. Sebagai Muslim kita akan muncul. Ya, baik itu sifatnya nasional atau bahkan mungkin di lokal, itu sudah otomatis. Ya, agama memberikan dorongan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat baik untuk manusia yang lainnya, kita akan support. Ya, kalau mengacu pada undang-undang fakir miskin, anak terlantar, itu adalah tanggung jawab negara, ya. Dan kemudian sebesar-besarnya, sebaik-baiknya dipelihara, bahkan kemudian diberikan jalan-jalan kemakmuran, kebaikan yang menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Maka kita sebagai masyarakat membantu tugas itu. Tugas pokoknya tugas pemerintah. Kita bayar pajak, ya, kita kemudian menaati administratif, uangnya dikelola, dikembalikan kepada yang berhak untuk menerimanya, termasuk fakir, miskin, dan musibah-musibah yang terjadi. Di luar hal yang tidak bisa dikontrol
oleh pemerintah atau juga tidak bisa disupport dengan maksimal, kita sama-sama untuk saling gotong royong dan sebagainya. Tapi bukan berarti keadaan itu menghilangkan perhatian kita ya sebagai warga dunia untuk berkontribusi aktif ya dalam konteks dan keadaan yang terjadi di ya dunia secara global. Jadi kalau kita bandingkan, maka tidak apple to apple. Maka sekiranya tidak menjadi penting saat ini memperbincangkan berbagai persoalan-persoalan dengan argumentasi-argumentasi yang sangat lemah, ya, hampa dari nalar yang benar. Sekarang saatnya kita memperbaiki diri kita semuanya agar bisa berpikir yang lebih luas, lebih logis, lebih baik. Jika memang punya kemampuan untuk membantu, berbagi, maka mudah saja kita bantu, kita bagi minimal dengan doa. Jika tidak punya ya sudah selesai saja gitu ya. Tidak perlu kita mengeluarkan statement-statement yang justru membenturkan satu dengan yang lainnya. Jika ada yang ada di pihak satu atau di pihak yang lainnya, itu pilihan masing-masing. Dan pilihan ini membawa konsekuensi masing-masing, baik itu di dunia ataupun juga di alam akhirat. Gitu ya. Bagi yang ingin mensupport perjuangan masyarakat Palestina, ya tentu di sisi lain bagi yang kontra tentu akan ada mungkin ya taruhlah pandangan-pandangan berbeda sampai ke titik misalnya kesal atau mungkin mencaci atau memaki, ya itu hak mereka. Begitu sebaliknya, jika pun ada di posisi orang yang membela lawan dari Palestina misalnya pro ya ke sisi yang lain, maka juga menjadi konsekuensi ketika sisi yang pro kepada Palestina misalnya menyayangkan atau menyampaikan argumentasi berbeda gitu kan, maka itu adalah hal yang bisa saja terjadi, lumrah terjadi dalam pilihan-pilihan. Tapi bagaimanapun semua pilihan itu tentu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sedikit banyak kita harus dudukan dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Jadi bagi kita khususnya umat Islam, teruskan ya doa kita baik untuk saudara-saudari kita di Palestina yang sedang berjuang untuk menggapai kemerdekaan. Dan ingat, di sana bukan hanya orang Islam saja. Bukan hanya orang Islam saja. Di sana ada Kristennya, kan? Ada Yahudi-Yahudi yang nggak sepakat juga dengan Zionis, ya. Sekalipun pada akhirnya ya banyak yang diam juga gitu kan. Tapi tetap kita mendoakan. Ya, dan dalam doa dan perjuangan itu tentu akan ada tantangan-tantangan, ada juga kemudian pandangan berbeda, itu biasa. Jadi santai-santai saja dengan yang demikian, tidak perlu terlalu berlebihan. Ya, dan di sisi lain juga kita tetap bisa konsisten untuk saling berbagi, membantu, memperhatikan semua yang ada di sekitaran kita di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga terjadi keseimbangan dalam interaksi kita. Ini adalah hal yang mungkin bisa kita bagi di kesempatan ini. Kemudian kita mesti menekankan dengan kuat bahwa situasi di Palestina, kemudian juga secara umum di dunia ini, dinamikanya cukup kompleks, kekinian cukup beragam, dan ini yang paling menarik sekali menampakkan kepada kita satu gambaran untuk membentuk karakter kehidupan kita. Jadi kalau sudah ditampakkan seperti ini, kita diperlihatkan, oh ini yang seperti A, ini yang seperti B, ini yang seperti C, ini yang punya sikap begini, ini yang punya sikap seperti ini, yang konsisten begini, yang tidak konsisten begini, yang munafik begini, yang jujur begini. Kita jika melihat semua itu dengan kacamata yang bening, dengan hati yang bersih, kita akan betul-betul semakin yakin dengan kebenaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya, semua ekspresi itu ditampakkan kepada kita untuk menguatkan kebenaran Islam, untuk semakin kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita serius menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Singkatnya, teman-teman, bersyukur kepada Allah telah ditempatkan banyak hal dalam kehidupan kita. Tetap kita semangat dalam persoalan Palestina ini. Alhamdulillah kita jaga kedamaian di Indonesia, jaga ketenangan, ya, jaga perdamaian untuk kita semua yang ada di sini, sehingga apa yang terjadi di luar pun jangan sampai juga membawa itu semua pada pertikaian di dalam negeri. Pendapat-pendapat dikeluarkan, dikemukakan asal dengan cara yang santun, argumentasi yang benar, ya kita saling belajar untuk menguatkan dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Betapapun dan bagaimanapun situasi di luar Indonesia, ketika kita tanggapi dari dalam, tetap harus menjadikan diri kita secara nasionalisme atau secara nasionalis untuk selalu menguatkan konteks atau bingkai kenegaraan kita. Jadi jangan sampai perbedaan pandangan, situasi di luar menjadikan kita justru lemah, rapuh, dan lupa bahwa kita sedang membangun negara kita lebih kuat, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih membahagiakan, dan satu masa kita harus membuktikan kepada dunia bahwa kita sanggup menjadi negara terkuat yang memimpin dunia ini.